Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 12 bagian penilaian akhir tahun part 2 nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjutkan di nomor 11. Salah satu faktor yang mempengaruhi teori evolusi Darwin adalah kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk mengikuti deret ukur sedangkan kenaikan produksi pangan itu terjadi menurut deret hitung. Pendapat tersebut dikemukakan oleh teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa pendapat dari ilmuwan lain. Nah, salah satunya adalah Robert Malthus. Nah, Robert Malthus pernah berpendapat dalam bukunya An Essay on a Principle of Population menyatakan bahwa kecenderungan kenaikan populasi menyatakan kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Jadi di sini jawaban nomor 11 adalah Robert Malthus C. Nomor 12, ketika melakukan pengamatan di Kepulauan Galapagos, Darwin menemukan berbagai jenis burung finch. Nah, menurut Darwin, terbentuknya spesies-spesies burung finch tersebut disebabkan oleh makhluk hidup yang berasal dari satu spesies yang hidup pada satu tempat, setelah mengalami penyebaran ke tempat lain, sifatnya itu bisa berubah sehingga akan menghasilkan spesies yang berbeda. Contohnya nih yang diteliti oleh si Darwin, burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos. Dari pengamatannya itu tampak bahwa ada beragam spesies burung finch yang memiliki bentuk dan paruh yang beda. Jadi ukuran paruhnya itu berbeda-beda. Selain itu burung finch-nya yang ada di Kepulauan Galapagos juga menunjukkan adanya hubungan dengan burung finch yang ada di Amerika Selatan. Nah, menurut Darwin, si spesies asli burung finch yang berasal dari Amerika Selatan datang ke Kepulauan Galapagos. Nah, seiring berjalannya waktu, bentuk paruh burungnya akan termodifikasi sehingga dapat menyesuaikan dengan jenis makanan yang ada di habitatnya masing-masing. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang C karena adanya perbedaan jenis makanan di lingkungan hidupnya. Kita lanjutkan di nomor 13. Menurut Lamarck, penjelasan yang tepat mengenai gambar di samping adalah, jadi ini teori evolusi Lamarck ya, yang terkenal untuk jerapah itu ada dua, ada teori evolusi Darwin dan juga Lamarck. Apa sih bedanya? Kalau Lamarck berpendapat bahwasanya kebiasaan atau pola hidup itu akan mempengaruhi bentuk tubuh. Jadi nih organ-organ yang sering digunakan itu akan berkembang terus menerus. Nah, sedangkan organ yang jarang digunakan atau tidak digunakan itu lama-lama akan mengalami penyusutan. Nah, sama nih halnya dengan jerapah nih. Jadi jerapahnya itu selalu berusaha untuk mengambil makanan yang letaknya tinggi. Otomatis dia akan menggunakan lehernya terus-menerus. Jadinya si otot lehernya atau bagian lehernya itu akan semakin panjang dan diwariskan ke keturunannya. Nah, ini teori evolusi menurut Lamarck. Sedangkan menurut Darwin, evolusi itu terjadi karena adanya seleksi alam. Jadi yang awalnya dulu menurut Darwin itu si jerapah itu emang ada dua jenis, ada jerapah dengan leher pendek dan ada jerapah dengan leher panjang. Tapi lama-lama yang leher pendek kehabisan makanan karena makanan di bawah habis, jadinya dia mati kemudian punah. Sedangkan yang jerapah leher panjang bisa bertahan hidup karena dia bisa mendapatkan makanan yang lebih tinggi. Nah, jadi di sini jawaban untuk nomor 13 mengenai teori evolusi Lamarck adalah yang B, leher jerapah memanjang akibat pengaruh lingkungan. Nomor 14, dalam suatu habitat terdapat 3 jenis tikus, yaitu tikus berambut hitam, tikus berambut putih, dan tikus berambut abu-abu. Apabila seleksi penstabilisasi terjadi pada ketiga jenis tikus tersebut, maka tikus yang dapat bertahan dari proses seleksi alam adalah jadi di sini ada 3 jenis tikus ya. Mimin jelaskan dulu. Seleksi penstabilisasi itu adalah seleksi yang bekerja melawan fenotip ekstrim dan dapat mempertahankan fenotip yang intermediate. Nah, jadi jika seleksi penstabilisasi ini terjadi pada ketiga tikus, maka tikus yang dapat bertahan dari proses seleksi adalah tikus yang memiliki fenotip intermediate, yaitu tikus yang berambut abu-abu. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, tikus berambut abu-abu. Nomor 15, berdasarkan ilustrasi di samping terbentuknya spesies baru disebabkan oleh adanya
Jadi gambar ini menunjukkan adanya pemisahan populasi akibat terbentuknya sungai yang telah banjir. Nah, di situ akibat sungai yang telah banjir yang warna biru. Nah, salah satu populasi tersebut akan berevolusi menjadi spesies baru. Proses spesies tersebut itu disebabkan adanya isolasi geografi oleh sungai. Nah, isolasi geografi itu merupakan suatu batas atau penghalang alam. Nah, suatu populasi yang terpisah dapat mengakibatkan penyebaran spesies sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran gen. Maka lama-kelamaan kedua populasi yang terpisah akan makin menunjukkan perbedaan karena masing-masing menjalani proses evolusinya secara sendiri-sendiri. Oke. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 16. Salah satu bukti terjadinya evolusi yang ditunjukkan dengan adanya homologi pada organ-organ tubuh beberapa makhluk hidup. Contoh homolog tersebut terjadi pada, jadi homologi itu adalah organ-organ tubuh yang bentuk dasarnya sama tetapi fungsinya berbeda nih. Jadi bentuk dasarnya sama, strukturnya hampir sama tapi fungsinya beda. Contohnya dijumpai pada kaki depan kuda dengan manusia, tangan manusia. Jadi kuda dan manusia itu termasuk kelompok mamalia kan, jadi struktur tungkainya sama. Tapi kan fungsinya beda. Kalau kuda ya kan untuk berjalan, sedangkan tangan manusia untuk memegang. Contohnya lagi di situ kan ada sirip paus dan sirip hiu. Kemudian tungkai dengan kaki semut, sayap kelelawar dengan sayap lebah, kemudian ada sirip ikan nila dengan sirip lumba-lumba. Itu merupakan contoh dari analogi. Kalau yang lainnya analogi. Yang homologi itu hanya yang D, kaki depan kuda dengan tangan manusia. Oke. Kita lanjutkan di nomor 17, kemampuan mengecap atau PTC dikendalikan oleh gen T. Orang yang mempunyai gen T disebut sebagai tester. Menurut hukum Hardy-Weinberg, frekuensi genotip tester homozigot, tester heterozigot, dan non-tester dalam suatu populasi dapat mengalami keseimbangan apabila jadi frekuensi genotip dalam suatu populasi itu dapat mencapai keadaan seimbang jika memenuhi syarat dari hukum Hardy-Weinberg. Ini dihafalkan ya. Yang pertama, jumlah populasinya harus cukup besar. Yang kedua, populasi mengalami isolasi, jadi tidak terpengaruh dengan populasi yang lain. Lalu tidak terjadi mutasi dan juga migrasi, jadi nggak ada yang pindah, nggak ada yang mutasi. Lalu tidak terjadi seleksi alam, jadi nggak ada bencana alam atau dan sebagainya. Kemudian terjadi perkawinan secara acak sehingga setiap individu memiliki keberlangsungan hidup dan kesuburan yang sama. Oke, jadi di sini nomor 17 jawabannya adalah yang C, yaitu tidak terjadi mutasi dan juga migrasi. Nomor 18, dua spesies ular garter dari genus Thamnophis hidup di wilayah geografis yang sama. Tetapi satu hidup dan kawin di air, sedangkan yang satunya hidup dan kawin di darat. Hal ini mengakibatkan kedua spesies ular garter tersebut tidak dapat melakukan fertilisasi sehingga ditetapkan sebagai spesies yang berbeda. Nah, peristiwa tersebut disebabkan karena adanya isolasi. Nah, pada soal nomor 18 ini kan isolasinya berarti disebabkan karena cara perkawinannya ya. Cara perkawinannya berbeda. Nah, kalau cara perkawinannya berbeda seperti pada soal nomor 18 ini, maka disebut dengan isolasi gametik. Karena ada yang menghalangi saat proses terjadinya fertilisasi. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang B. Kita lanjutkan ke nomor 19. Suatu kota berpenduduk 1000 jiwa memiliki jumlah orang albino perbandingannya sebesar 1:25. Frekuensi gen normal dan gen albino secara berurutan dalam kota tersebut adalah, nah ini Hardy-Weinberg juga ya, jadi perbandingan orang albino dengan orang normal di kota tersebut adalah 1:25. Dengan demikian, maka jumlah penduduk albino di kota tersebut adalah 1000/25 nih rumusnya. Jadi yang orang albino adalah 1000/25, yaitu ada 40 orang. Nah, misalnya frekuensi orang yang normal homozigot itu dilambangkan dengan P kuadrat. Orang yang heterozigot adalah 2PH dan orang yang albino adalah H kuadrat. Maka frekuensi gen albino atau H sama dengan akar dari 40 kan, 40 orang per 1000 total penduduknya sama dengan akar 0,04 atau sama dengan 0,2. Itu frekuensinya.
Dikarenakan P plus Hi itu sama dengan 1, maka frekuensi gain normalnya yang tidak albino adalah 1 min Hi, yaitu 1 min 0,2. Jadi jawabannya adalah 0,8. Maka frekuensi gain normal dan gain albino secara berurutan sebesar 0,8 dan juga 0,2. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 20, suatu populasi terdiri dari 1000 individu. Dalam populasi tersebut ada 490 individu yang memiliki genotip A besar A besar. Kemungkinan jumlah individu dalam populasi tersebut memiliki genotip A besar A kecil sebesar jadi frekuensi individu genotip A besar itu kan dilambangkan dengan P kuadrat. Kalau A besar A kecil itu 2 Pq, maka yang bergenotip A kecilnya adalah Hi kuadrat. Nah, yang A besar tadi yang lambangnya P kuadrat itu kan 490 per 1000, maka frekuensinya adalah 0,49. Jadi kita cek dulu gen A-nya itu akar dari 0,49 adalah 0,7. Lalu frekuensi yang gen A kecilnya alias Hi-nya itu kan 1 min P, jadi 1 dikurangi 0,7, maka hasilnya adalah 0,3. Nah sekarang baru kita hitung yang individu A besar A kecilnya berapa nih. Yang A besar A kecil itu berarti kan 2 PHI 2 kali 0,7 kali 0,3, hasilnya adalah 0,42. Kemudian kita kalikan dengan total individunya ada berapa tadi, ada 1000, maka hasilnya adalah 420 individu. Jadi jawabannya adalah yang C.